Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiorana Sulawisa Zara, NIM 23081194208 dari program studi S1 Ekonomi Islam kelas 2023A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan akhir magang kerja yang berjudul Optimalisasi Strategi Digital Marketing untuk meningkatkan literasi dan daya tarik produk perbankan syariah di Bank Muamalat KCP Wiyung. Oke, next, yang selanjutnya ada latar belakang masalah, yang dimana di sini ada tantangan akselerasi dan literasi syariah di era digital. Yang pertama, yakni rendahnya literasi syariah untuk pemahaman generasi muda tentang alternatif perbankan non-riba masih tergolong sangat minim. Dan yang kedua, ada tuntutan revolusi 4.0, perbankan wajib beradaptasi menggunakan strategi digital pemasaran yang modern. Dan yang terakhir, KCP Wiyung ini sebagai target untuk memiliki wilayah perkotaan yang sangat strategis dengan penetrasi teknologi masyarakat yang sangat tinggi. Oke, next, selanjutnya ada profil dari Bank Muamalat sendiri, yakni jalan hijrah menuju berkah. Jadi, Bank Muamalat ini adalah salah satu pelopor perbankan syariah murni pertama di Indonesia yang beroperasi sejak 1 Mei 1992 dengan visi strategisnya yakni menjadi solusi hijrah terdepan bagi ekosistem bisnis dan keuangan syariah dengan kinerja berkelanjutan. Dengan budaya kerja muamalat yakni ideal, islami, integritas, modern, terbuka, dan tanggap, serta profesional yakni kompeten dan prima. Next. Oke, next, selanjutnya ini ada manajemen cabang, struktur organisasi, pemimpin dan relationship, berfokus pada tata kelola manajerial, pencapaian target, penghimpunan dana atau funding, dan pembiayaan syariah atau lending. Dan untuk yang pertama, brand manajernya atau PM yang dipimpin oleh Ibu Kiki C. Manopo. Dan yang kedua ada RM Funding yang dipimpin oleh Ibu Ayu. Dan yang ketiga ada RM Konsumernya yang dipimpin oleh Bapak Daniel Rino Hadi. Dan untuk operasional layanannya, mengawal kelancaran transaksi harian, kepatuhan prosedur, operasional perbankan, dan kualitas pelayanan yang prima. Terdiri dari operation supervisor yang dipimpin oleh Ibu Ayu Anggraini. Dan untuk customer service-nya ada Ibu Diah Ayu Ratnasari. Dan untuk bawahnya ada OB yang terdiri dari Bapak Ahmad Zuri. Dan untuk tellernya ada Bapak Dasega Arya Eka Cipta. Dan untuk di bawah tellernya sendiri ada Satpam yakni Bapak Muhammad Malik Ibrahim. Oke, next. Dan selanjutnya ada esensi kegiatan yang dimana ada tujuan dan manfaat magang. Yang pertama, bagi mahasiswa mengasah kompetensi praktis, mentalitas profesional, komunikasi relasional, serta penerapan ilmu ekonomi syariah langsung di industri keuangan perbankan syariah. Yang kedua, ada bagi mitra mendapatkan input sumber daya yang dinamis dan terdidik untuk optimalisasi proses administrasi, riset pasar lokal, dan formulasi produk digital syariah. Dan yang terakhir bagi universitas yakni mempererat kemitraan strategis, menguji relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri yang real, dan meningkatkan presentase lulusan siap kerja berdaya saing. Oke, next. Yang selanjutnya ada aspek pembangunan berkelanjutan atau keselarasan dengan SDGs. Yang pertama ada SDG 4 yaitu pendidikan, yakni mendukung literasi keuangan yang inklusif melalui produksi mikro konten edukatif mengenai pengelolaan tabungan haji dan masa depan syariah secara menarik. Yang kedua ada SDG 8 yakni tentang ekonomi, meningkatkan inklusi keuangan dengan memperluas jangkauan akses dan adopsi produk syariah, berkontribusi langsung pada aktivitas perekonomian real daerah. Dan yang terakhir ada SDG 9 yakni inovasi, mendorong agenda transformasi digital perbankan di kantor cabang pembantu khususnya di KCP Wiyung,
melalui integrasi pembuatan SOP konten digital yang lebih terstandar dan rapi. Oke, next. Oke, dan selanjutnya ada kerangka kerja pengumpulan data atau metode pelaksanaan. Kita mengambil 3 metode. Yang pertama ada observasi langsung dengan implementasi kegiatan, pengamatan alur operasional frontliner, kendala pelayanan, dan postingan promosi digital media sosial cabang. Dengan output hasilnya, identifikasi masalah literasi digital. Dan yang kedua ada studi dokumen dengan implementasi kegiatan mempelajari standar operasional prosedur atau SOP internal, brosur produk perbankan syariah, dan materi pelatihan internal bank. Dengan output hasil akurasi validasi materi produk. Dan yang ketiga ada wawancara staff, di mana dengan implementasinya diskusi TARA atau FGD dengan supervisor operasional dan RM funding terkait segmentasi kebutuhan nasabah KCP Wiyung dengan formulasi target personal konten. Dan ini sebenarnya ada yang terakhir, yakni desain mini proyek, yaitu pembuatan infografis digital, penulisan artikel di platform edukasi publik, dan penyusunan draft standarisasi SOP konten dengan aset digital siap publikasi. Oke, next. Dan untuk selanjutnya yakni aktivitas periodik atau perjalanan magang, yang dimana bulan pertama di sini saya orientasi yakni pembekalan universitas, orientasi culture, dan organisasi bank muamalat, serta magang di bagian frontliner. Jadi di sini kita magang diharuskan untuk berhadapan langsung dengan nasabah. Jadi di mana kita membantu di area bawah, yakni membantu supervisor, membantu CS, membantu teller, yang dimana itu sangat berguna bagi kita dan bermanfaat bagi kita untuk belajar langsung dengan berbagai masalah nasabah begitu. Dan untuk bulan kedua operasional, yakni praktik pengkinian data nasabah, mempelajari sistem administrasi perbankan dan operasional IB Hijrah. Dan untuk bulan ketiga yakni ada strategi, di mana analisis pembiayaan syariah, penyusunan rancangan konten digital marketing, dan riset media sosial cabang. Dan untuk yang terakhir bulan keempat ini kita launching, di mana kita launching mini proyeknya, yakni saya membawakan mini proyek pembuatan infografis haji dan penulisan artikel literasi, di mana saya akan saya sudah publikasi di Retizen atau di Kompasiana dengan evaluasi laporan. Oke, next. Yang selanjutnya ada aset inovasi magang hasil proyek atau ProHaj, yang dimana di sini saya membuat infografis ProHaj dan artikel mengenai ProHaj, khususnya produk perbankan di KCP Wiyung, yakni memformulasikan edukasi literasi keuangan syariah interaktif dalam bentuk mikrokonten yang mudah dipahami oleh halayak umum. Dengan aset digital yang dihasilkan infografis ProHaj Plus Signature, di mana media informasi visual pendaftaran haji khusus secara ringkas untuk Instagram dan WhatsApp Plus. Dan yang kedua ada penyusunan konten kalender, di mana skema perencanaan publikasi konten agar tetap konsisten meningkatkan digital presence KCP Wiyung. Dan yang terakhir artikel edukasi Kompasiana, yang dimana publikasi eksternal ini sangat-sangat perlu guna memperluas literasi dasar hukum tabungan syariah di kalangan jamaah. Ini sangat-sangat berguna sekali, khususnya untuk memperkenalkan juga di bagian ProHaj kita dan untuk mendukung produk-produk perbankan syariah. Oke, next. Oke, yang selanjutnya ada evaluasi kontribusi, yang dimana dampak proyek magang. Jadi yang pertama ini ada nilai tambah nyata bagi kantor cabang pembantu khususnya di KCP Wiyung. Yakni yang pertama ada dampak sosial, edukasi publik.
di mana meningkatkan literasi masyarakat perkotaan tentang kemudahan pendaftaran haji khusus pro-hajj tadi, dan pengelolaan tabungan berbasis syariah. Dan untuk yang kedua, dari dampak ekonomi kinerja bisnis, yang dimana menghadirkan kanal promosi kreatif yang membantu konversi nasabah potensial baru pada produk funding IB Hijrah. Dan untuk yang ketiga ini dampak operasional SOP baru, perbaikan proses kerja publikasi konten digital melalui standarisasi draft SOP alur persetujuan pimpinan cabang secara formal. Oke, next. Dan untuk selanjutnya ini ada evaluasi proses kerja di mana ada hambatan dan ada dukungan. Yang pertama ada hambatan yang dihadapi, ada beberapa kendala taktis yang ditemui oleh mahasiswa selama magang operasional. Khususnya saya, yang pertama ada adaptasi awal, yang dimana membutuhkan waktu adaptasi budaya kerja perbankan yang serba dinamis dan ketat. Dan kedua ada kerahasiaan data atau kebijakan privasi internal bank membatasi akses ke beberapa data sensitif nasabah. Dan yang kedua ada persaingan promosi produk sejenis kompetitor yang sangat kompetitif di ranah media sosial. Dan untuk dukungan yang membantu, yakni ada sinergi elemen pendukung yang memastikan kelancaran proyek dan evaluasi magang. Yang pertama ada supervisor mitra, yakni arahan teknis dari operation supervisor dan dosen pembimbing lapangan yang sangat solutif untuk membantu kita sebagai mendukung yang memastikan kelancaran kita untuk magang. Dan yang kedua ada fasilitas kerja, di mana disediakan ruangan kerja representatif, akses platform internal dan ekosistem tim yang kondusif. Dan yang terakhir ada solidaritas pegawai cabang yang sangat terbuka dan proses berbagi ilmu atau knowledge transfer. Oke, next. Yang terakhir ada simpulan dan rekomendasi. Jadi sinergi antara teori akademis ekonomi Islam dan sistem kerja perbankan syariah, khususnya di Bank Muamalat KCP Biyung ini berhasil diakselerasi melalui strategi digital marketing yang inovatif, rekomendasi draft SOP alur persetujuan konten visual produk pro-hajj yang terbukti krusial untuk menjaga konsistensi promosi digital yang rapi, informatif, dan mudah dipahami, serta berkelanjutan bagi perkembangan inklusi ekonomi syariah nasional. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.